Bantaran sungai itu dipenuhi oleh rerimbunan tanaman yang tumbuh subur, dari pohon-pohon yang berukuran sedang sampai yang sangat besar, yang usianya mungkin sudah puluhan atau ratusan tahun. Bagian yang jadi hak milik salah seorang warga, ada juga yang ditanami pohon bambu. Salah satu desa yang berbatasan dengan sungai itu adalah desa kelahiran saya. Dan dulu, almarhum kakek saya memiliki sebidang tanah yang ditumbuhi pepohonan bambu, di bantaran sungai itu. Dan cerita pertama yang akan saya sampaikan adalah yang pernah diceritakan orang tua saya. Jamuan para tamu tak diundang. Salah satu keponakan kakek saya, sebut saja namanya Pak Demuin. Semasa hidupnya, Demuin senang sekali memancing, kadang juga menjaring ikan di sungai itu, tepatnya di sekitar kebun milik kakek saya. Dulu, sungai di sana masih jernih dan memang dikenal melimpah ikannya. Salah satu jenis ikan yang cukup diburu di sungai itu adalah ikan kakap yang jarang sekali bisa ditangkap oleh orang sekitar. Hanya beberapa orang yang pernah berhasil menangkap ikan itu. Dari cerita yang saya dengar dari warga sekitar, ikan kakap yang pernah tertangkap berukuran sebesar balita. Namun, siapa yang mendapatkan ikan kakap itu, harus bersiap mengalami konsekuensi yang tak diharapkan, dari bermimpi didatangi penunggu di sungai itu. Sakit, bahkan bisa jadi meninggal kalau sampai memakan ikan yang didapatkan itu. Karena itu, siapa yang mendapatkan ikan itu, pasti akan melepaskannya kembali sebelum ikan itu mati di rumahnya. Sudah ada kejadian, yang pernah berhasil menemukan ikan itu, dan membawanya pulang kabarnya. Setelah mendapat ikan itu, malamnya orang itu bermimpi didatangi sosok penunggu sungai yang meminta anaknya dibebaskan. Saat terbangun, dan ingin membebaskan ikan itu, ikan tersebut sudah terlanjur mati. Alhasil, selang berapa hari kemudian, orang itu dikabarkan terkena penyakit tak wajar, dan akhirnya meninggal. Hanya dua jenis ikan yang dianggap tabu oleh warga sekitar sungai, ikan kakap dan lele yang berasal dari sungai itu. Cerita tentang hewan-hewan mistis dari sungai itu, akan saya ceritakan di bagian yang lain dari thread ini. Demuin sering menjaring di sungai itu di malam hari. Ia biasa menjaring ikan sendirian, hanya kadang-kadang saja ia ditemani oleh tetangga atau orang dari desa seberang sungai. Saat saya kecil, usia Demuin sudah cukup tua, dan bahkan sampai di usianya itu beliau masih suka menjaring di sungai, di sekitar kebun milik kakek saya yang sebelum meninggalnya kakek telah dijual pada warga desa yang lain. Berdasarkan cerita ibu saya, kejadian itu dialami oleh Demuin yang pernah menjaring ikan bersama orang dari desa seberang sungai. Suatu malam, Demuin berjalan melalui jalanan kampung membawa jaring yang digendongnya. Sambil menghisap rokok kretek lintingan, ia sesekali menyapa orang yang ditemuinya. Yah mene wes pak enjaring baede, opo wes do metu iwae. Jam segini sudah mau menjaring saja pak, emangnya ikannya sudah pada keluar, celetuk seorang warga. Layo palongora, nek enjaring kuy ojo ngenteni banyu dhuwur, ngenteni yo cok lelep kowe, hahaha, persiapan dong. Menjaring itu, jangan menunggu air sungai naik. Kalau menunggu ya bisa tenggelam kamu, jawabnya diikuti suara tawanya yang khas. Sampean nek enjaring karo sopo baesi. Anda kalau menjaring ditemani siapa saja sih? Tanya orang yang sama. Biasane yo dewekan, tapi iki ono sing ngejak, dadine yo aku mending sore mangkate, biasanya sih sendirian. Tapi malam ini ada yang mengajak, jadi aku berangkat agak sore. Setelah sedikit meladeni orang yang menyapanya, Demuin langsung bergegas pergi ke arah sungai itu, ke daerah yang jadi penghubung desa. Di daerah itu ada jukung, perahu lebar, yang ditarik dengan kawat besi, yang biasa dipakai untuk menyeberang para warga antar desa. Jukung itu biasa ditarik oleh seseorang yang berasal dari desa seberang, biasa dipanggil desaan. Desaan merupakan orang yang cukup paham dengan keadaan bantaran sungai itu, karena ia sendiri tinggal di sebuah gubuk, yang tak jauh dari lokasi tempat ia biasa menarik jukung. Malam itu, daerah bantaran sungai itu begitu gelap. Tak ada pencahayaan di sekitarnya. Satu-satunya pencahayaan yang ada hanya dari lampu sentir yang dinyalakan oleh desaan yang sedang menunggu penumpang jukungnya. Demuin sudah terlihat di sekitar jalanan dekat bantaran. Dengan hati-hati sambil memegangi jaring yang dibawanya, ia menuruni undakan jalanan setapak ke area sungai yang lokasinya menurun dari area jalan. Beda ketinggian antara sungai dan jalanan itu sekitar lebih dari 10 meter. Sebelum sampai di area sungai, beliau menyalakan senter besar yang disering dibawanya saat menjaring. Senter itu coba diarahkan ke arah jukung yang posisinya seperti terparkir di seberang sungai. Beliau mencari keberadaan desaan di sekitar sentir yang menyala. Ketemu,
dan dilihatnya lah seorang laki-laki tua, berkulit coklat kehitaman, dengan rambut agak gondrong bersender di atas jukung sambil menghisap rokoknya. Demuin menepuk tangannya beberapa kali, lalu melambaikan tangannya saat Desaan menoleh ke arahnya. "Mereneo, aku tak nyebrang ke sini. Aku mau menyeberang." Si penarik jukung itu berdiri, dan mulai menarik tali jukung yang terikat antara satu pohon di area desa kami dan desa seberang. Jukung itu perlahan bergerak mendekat ke arah Demuin yang sudah berada di bibir sungai. "Kowe ki, wes tuo," bengi-bengi senenge ngeligo, "opo ora atis? Kamu itu sudah tua, malam-malam tak pakai baju, apa gak dingin?" Kebiasaan orang itu memang sering tak pakai baju saat menarik jukung. Katanya kalau pakai baju panas, wajar sih, memperhatikan bahwa pekerjaannya itu banyak mengeluarkan tenaga, sampai berkeringat. Air sungai masih mengalir lembut dan tenang malam itu, di antara kegelapan malam dan suasana bantaran yang sunyi. Saat jukung mulai bergerak menyeberang, sempat terdengar bunyi pohon bergesekan dari arah seberang. Demuin coba mengarahkan cahaya senternya ke arah bunyi gesekan itu. Tiba-tiba ada benda kecil menggelinding, tak kelihatan bentuknya. Namun saat benda itu menyentuh aliran sungai terdengar bunyi biur, yang sempat mengagetkan kedua orang yang ada di atas jukung itu. "Ono sing lewat le, mending Pak bali opo sido Pak njaring?" "Ada yang lewat Pak, lebih baik pulang atau jadi menjaring?" tanya Desaan. "Alah, wes biasa, ora gumun aku karo kono." "Ah, sudah biasa. Tak heran aku dengan mereka," sahut Demuin. "Kowe ki, koyo rak kenal aku kae. Wes de cilik biasa sobo kali koyo kui tokwedi, kamu itu, seperti tak kenal aku saja. Sudah dari kecil biasa main di sungai ini, begitu saja takut, lah, cuman ngomongi le. Mboan, ono opo-opo cuma ngasih tahu Pak. Siapa tahu ada apa-apa." Keduanya sudah paham betul bahwa ada sesuatu yang tak terlihat, berada di sekitar area bantaran sungai itu. Dari cerita para sesepuh dan orang-orang yang tempat tinggalnya di sekitar bantaran sungai itu, ada sebuah istana tak terlihat, yang keberadaannya tak diabaikan oleh mereka. Cerita itu disampaikan turun-temurun kepada anak cucu yang akan tinggal di sekitarnya. Dengan tujuan, agar mereka tidak bertingkah sembarangan yang akan membuat penguasanya marah dan mengganggu warga yang lain. Demuin bersiap turun dari jukung, menurunkan jala miliknya, lalu meninggalkan beberapa linting rokok kretek kelinting buatannya. Rokok kelinting adalah rokok yang dibuat sendiri oleh penghisapnya. Biasanya hanya membeli tembakau yang kemudian diramu sendiri dengan dicampur ramuan tertentu hasil ekstraksi rempah-rempah dan cengkeh asli. Dinamakan kelinting karena memang dilinting, dibungkus sendiri dengan kertas atau klaras, kulit jagung. "Suun yo," celetuknya, "sek pager kenepo Bali, masih mau di sini apa mau pulang?" "Dilut mene paling Bali le, lah sampean paling yo Bali ne ngesok." "Sebentar lagi juga pulang Pak. Pastinya Anda juga pulangnya besok," kata Desaan. "Yo wes, hati-hati yo, hahaha." Seru Demuin dengan diikuti tawa. "Alah, sampean kui, ngopo medeni aku, gena aku wong kene kok, ah, Anda itu, buat apa menakutiku? Aku kan orang sini," gerutu Desaan. Demuin pun pergi menaiki jalanan setapak ke arah desa seberang. Desaan masih terus memandanginya, seakan ia memperhatikan sosok lain yang berjalan di belakang Demuin. Desaan tak mengira, malam itu akan terjadi sesuatu pada Demuin yang akan membuat keluarganya panik dan khawatir. Benar saja, keesokan harinya keluarga Demuin benar-benar dibuat kelabakan. Sudah lewat pagi dan siang, Demuin belum juga sampai di rumah. Keluarganya mencari-cari hingga ke desa seberang, namun tak juga menemukan keberadaannya. Tapi, hal mengerikan terjadi pada keluarga orang yang pergi bersama Demuin, sebut saja Letarjo. Rupanya, sebelum azan subuh berkumandang, ada kejadian aneh menimpa anak Letarjo yang masih balita. Dari apa yang disampaikan oleh mertua Letarjo, cucunya yang tidur bersama ibunya, tiba-tiba meronta-ronta. Tak ada suara tangis, cucunya itu meronta dan membuat ibunya kaget. Karena panik, ibu anak itu memanggil orang tuanya yang tinggal serumah. Namun, begitu mereka tiba di kamar, tubuh anak kecil itu sudah bersimbah darah, yang keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Tubuh anak itu pun telah melemas dengan mata terbuka. Sontak, hal itu membuat istri Letarjo berteriak histeris sampai akhirnya tergeletak pingsan di depan jasad anaknya. Begitu juga dengan mertua Pak Tarjo, yang langsung berlari keluar dari rumah dan berteriak minta tolong. Teriakan mertua Letarjo membuat warga kampung kaget dan berdatangan menuju rumahnya.
salah satu yang datang merupakan seorang kiai desa, yang saat melihat kondisi anak itu langsung menanyakan keberadaan Letarjo. "Iki Letarjo nang ngendi? Ini Pak Tarjo di mana? Mau bengi kui jarene Pak mancing Pak Yai. Mbok saiki nang ngendi wong Semalam katanya mau mancing Pak Kiai. Tak tahu sekarang di mana orangnya," jawab mertua Letarjo yang masih panik dan menangisi cucunya. "Iki mesti ono opo-opo karo Letarjo. Lek, ayo diluru bareng. Ini pasti ada apa-apa dengan Pak Tarjo. Bapak-bapak, ayo kita cari sama-sama." Beberapa warga laki-laki pun mencoba mencari keberadaan Letarjo di sekitar bantaran sungai itu. Namun, sampai matahari muncul pun belum ada yang berhasil menemukan Letarjo. Dan siang itu, keluarga Demuin malah datang dan mencari Demuin yang ternyata pergi bersama Letarjo. Demuin dan Letarjo menghilang selama seharian penuh. Dan miris, Pak Tarjo tak sampai menyaksikan anaknya dimakamkan. Kiai desa yang masih menemani keluarga Pak Tarjo, lalu mengatakan sesuatu pada kedua keluarga yang kehilangan. "Niki keluargane panjenengan, rogolan sukmone isih kesasar. Tapi bakale bali. Ini keluarga kalian, jiwa dan raganya masih tersesat. Tapi nantinya akan pulang, jelas Pak Kiai. Sing disayangke, memang ono hal sing wes kadung kedadean. Jenengan ojo sampai nyala ke sopo-sopo masalah anakmu. Mungkin, pancen wes takdir keluargamu kudu kelangan. Tapi, mugo-mugo ono hikmahe. Sayangnya, memang ada hal yang sudah terlanjur terjadi. Kalian jangan menyalahkan siapapun perihal anakmu. Mungkin sudah takdirnya keluargamu harus merasakan kehilangan. Tapi, semoga saja ada hikmahnya." Malam itu pun, kedua keluarga mengadakan acara tahlilan, yang dikhususkan untuk mengirim doa untuk anak Letarjo dan keselamatan mereka yang masih menghilang. Keesokan harinya, desaan yang masih sibuk menarik jukung, berbicara dengan penumpangnya. "Wingi bengi kui, sak durunge enjaring, Lek Muin ki numpak jukungku." Malam itu, sebelum menjaring, Pak Muin itu naik jukungku. Tapi, sakwais de mudun, terus lungo pancen ono sing meloni. Ora suwi, boyone metu, enggeplake buntute. Tapi, setelah turun, lalu pergi, memang seperti ada yang mengikuti. Tak lama, ada buaya yang muncul, lalu menabok air dengan ekornya. Beberapa warga yang mendengar, agak tertegun mendengarnya. Pasalnya, mereka tahu bahwa jika buaya penunggu sungai itu sampai keluar, tandanya istana itu sedang kedatangan tamu. "Sakjane aku meh ngandani Demuin, tapi wong tak enteni ning kali kok rak katok, nganti tak kiteri enggon kenenan, ora temu." "Sebenarnya, aku mau kasih tahu Demuin. Tapi orangnya kutungguin di sini kok tidak kelihatan. Sampai aku berkeliling sekitar sini, tak ketemu." Dan semua orang pun menyadari alasan kenapa kedua orang itu menghilang dan belum kembali. Sore harinya, tepat sebelum azan maghrib, dua orang yang dikabarkan hilang, muncul dari area bantaran sungai. Demuin, terlihat sedang menggerutu dan Letarjo terlihat tak menghiraukannya. "Kowe ki, ngopo ditawani mangan enak ora gelem, kamu itu, kenapa ditawari makan enak kok menolak? Lah kowe ki wes tak kandani malah melu-melu kowe rak reti sing mok pangan kui opo, kamu itu sudah kubilangin malah ikutan makan, kamu tak tahu apa yang kamu makan itu." Letarjo tetap menghiraukan Demuin yang masih terus menyalahkannya. Keduanya pun kembali ke rumah masing-masing. Saat berjalan menuju rumahnya, Demuin diserbu oleh para warga yang menanyakan keadaannya. Ia masih terlihat tenang, dan mengajak semua warga untuk ikut ke rumahnya. Di sanalah, Demuin akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan saat Letarjo sampai di area desanya, semua warga pun mengejar dan mengantarkannya pulang. Beberapa warga sampai ada yang berteriak dan histeris melihat Letarjo. Seakan mensyukuri Letarjo bisa pulang dengan selamat. "Sing sabar yo Le, sing sabar," seru seorang wanita tua tetangga Letarjo. "Nang opo njuk, ono opo iki, kenapa bu, ada apa ini?" "Wes, ayok bali disik. Sudah, ayo pulang dulu, anakmu Jo," ada seorang warga yang berteriak. Dan seketika, Letarjo langsung berlari menuju rumahnya, saat mendengar nama anaknya. Betapa luluh lantaknya hati Letarjo, mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal saat ia pergi. Letarjo tak menyangka, hal buruk itu akan menimpanya. Ia sempat tak percaya saat orang-orang mengatakan bahwa ia telah pergi selama hampir 3 hari. Pasalnya, menurut Letarjo ia dan Demuin hanya pergi tidak sampai 1 malam. Letarjo masih belum menyadari penyebab kematian anaknya, sampai ia mendengar penjelasan kiai desa itu. Sementara itu, sesampainya Demuin di rumahnya,
ia bergegas untuk segera mandi. Menurutnya, hal pertama yang harus ia lakukan adalah mandi wajib, untuk menghilangkan segala hadas besar yang entah sengaja atau tak sengaja terbawa di tubuhnya. Ia cukup mengerti kejadian apa yang baru saja ia alami. Sehabis mandi, ia segera menanyakan keadaan putranya yang masih bayi, dan bersyukur bahwa tidak terjadi apa-apa saat ia tak di rumah. Untuk itu, ia segera menjalankan sholat disertai sholat gaib untuk siapapun yang menjadi korban atas kejadian itu. Barulah, setelah ia selesai sholat dan kemudian menyempatkan diri membaca Al-Quran dan tahlil, ia menemui keluarga dan beberapa tetangga yang datang ke rumahnya. Terjadi pembicaraan yang cukup panjang saat itu, karena Demuin pun akhirnya menceritakan apa yang dialaminya. Malam itu, setelah turun dari Jukum desaan, Demuin berjalan menuju tempat ia dan Tarjo telah janjian untuk bertemu. Ia berjalan melewati jalan yang masih berupa jalanan setapak, di mana di sekelilingnya masih dipenuhi pepohonan. Dari arah belakangnya, sesekali ia dengar ada suara terseret seakan mengikutinya. Untuk itulah ia terus melafazkan ayat kursi selama di jalan. Sampailah ia di tempat Letarjo sudah menunggunya. Saat itu, ternyata Letarjo berada di sana bersama seseorang yang baru kali itu dilihatnya. "Kowe karo sopo iki Jo? Kamu sama siapa ini Jo?" tanya Demuin, pada Letarjo yang sepertinya juga belum mengenal orang di sampingnya. "Oh, kulo niku tiyang saking daerah Pak. Nah, kulo niku madosi panggonan sing alamate sekitar deso niki. Mung kok kadose kulo nyasar. Lah, kulo ketemu Pak Tarjo niki. Oh, saya itu orang dari daerah Pak. Saya sedang mencari tempat yang alamatnya di sekitar desa ini. Tapi sepertinya saya kesasar, dan bertemu Pak Tarjo ini. Oh walah, lah terus piye iki Jo? Kowe sido melu jaring opo ora? Terus gimana ini Jo? Kamu jadi ikut jaring gak?" Demuin menanyakan hal itu pada Letarjo, tapi juga menaruh curiga dengan orang asing itu. Bersambung ke part 2.